kita kedatangan host baru nih. Siapa, coba perkenalkan diri dulu dong. Halo Tribuners, aku Joy, host baru untuk Selamat Sore Medan. Iya, baru running pertama kali ya. Oke deh. Ya, Tribuners, kembali lagi di acara Selamat Sore Medan. Seperti biasanya Selamat Sore Medan pukul 17 waktu Indonesia Barat akan membacakan 3 berita menarik. 3 berita menarik di Kota Medan. Benar. Oke, baik. Oke, ya jadi aku sebelum kita masuk ke berita nih ya kan, kita bakal kasih tahu informasi nih Joy. Kayak misalnya kamu menggunakan LS kan? Oh iya. Kamu pakai LS di mana emangnya? Dari Kak Wina. Wina. Ya, ini kalian bisa lihat Wina_CLR. Wina Art_CLR. Jadi buat Tribuners yang kepengen capil cantik ya, terus bisa home service mall. Susah kali pun ngomong home service. Kalian bisa langsung hubungi dia di @winaart_CLR. Ada LS, ada nail art, Extension. Oh ya, extension kuku ya nail art ya. Iya, sama ya. Ya, bingung nggak Kak ya? Grogi pertama kali nge-host. Ya, oke, baik. Terus buat Tribuners yang suka kopi nih, cobain Awi Kopi nih. Kopi King Jantan nih, enak banget dan itu udah jadi langganan para yang kerja di Tribun Medan, ya kan? Ya, Joy sendiri udah ngeliatin juga kan? Udah minum juga. Udah minum juga kan? Aku Nyaman juga di suka. lambung. Tidak buat sakit, Yes. perih gitu kan? Jadi dicoba ya Tribuners. Oke, kalau gitu kita langsung aja Joy masuk ke nggak perlu beritanya. berlama-lama ya. Pertama nih, berita yang pertama nih, ada seorang wanita nih nyaris menjadi korban ruda paksa. Oh, jadi nyaris menjadi korban ruda paksa. Berarti jadi, belum ya? Belum. Jadi ada pencuri yang masuk, kronologi kejadian ini pokoknya ada pencuri yang masuk ke rumahnya itu hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022. Oke. Itu dini hari kejadiannya. Ya, subuh dong. Terus dia itu mau nyuri handphone milik korban. Oke, mau nyuri handphone lalu? Nah, rupanya setelah ditengok ada mama muda nih di rumah itu, dia buka alat vital dia. Oh. Geli kali gak sih kalau kau pikir? Dia tapi sampai dia mau masa loh. Kau lah. Kalau jadi tiba-tiba ada di kejadian itu, cemana lah kau? Tapi dengar kabar yang kayak gini nih kan Kak Mol itu gak sekali 2 kali gitu loh Mol. Udah sering. Dan ternyata ini dia mau maling handphone, gak tahan lihat yang bening-bening. Mama muda pula ya kan bahasanya kan. Dia ngambil 2 unit handphone. Oh, berarti udah diambilnya handphonenya. Habis itu ditengoknya sur kali kurasa dia ya kan. Dibuka alat vital ya. Dan gimana kronologi kejadian sampai dia diamuk masa warga itu aku nggak tahu, masih belum tahu. Nah, tapi untuk lebih jelasnya ada video nih Tribuners, kita saksikan dulu video berikut ini. Nah tuh sampai dihakimi warga kayak gitu kan. Memang istilahnya perampoknya ini salah. Terus dia juga sempat melakukan hal yang tidak senonoh. Iya. Namun hal yang dilakukan warga juga salah sih menurut aku. Kan kita nggak boleh menghakimi. Apa gunanya ada hukum? Memang. Biarin aja hukum yang berjalan. Mungkin emosi Iya, itu tadi emosi. emosi kan. Cuman Korbannya juga sampai jadinya shock gitu aku loh. jatuhnya gini sih, jadinya ya untuk warga yang memukulin tuh kayak nggak memanusiakan manusia kan. Ya memang dia melakukan hal yang keji gitu. Cuman ya nggak tahu lah aku.
Bingung pun. Terlalu kejam gitu caranya menurutku. Tapi mungkin udah nggak bisa lagi ditoleransi dia mall, makanya sampai warga yang turun tangan. Lihat aja tadi korbannya nangis-nangis. Itu bisa jadi akibat dari polisi yang juga belum sampai kan. Ya, makanya kan mungkin. duluan ditangkap warga, diamuk masalah dia gitu. Ya, tapi untuk lebih lengkapnya kita tanya aja sama reporter kita yang ada di lapangan nih, ada Alfiansyah. Halo Alfiansyah. Ya, halo Molly dan juga Joy. Di mana posisi ini Bang Alfiansyah? Lagi di Polrestabes Medan. Polrestabes Medan. Oke. Bang, terkait peristiwa ini gimana kronologinya nih Bang sebenarnya, cerita lengkapnya ya. Silakan Bang Alfiansyah. Ya, baik Molly dan juga Joy dan juga para tribuners. Ya, kejadian ini terjadi tadi sekitar jam 3 dini hari. Jam di 3 mana pagi saat ya, itu- oke. Ya, saat itu si korban ini yang sedang tidur di kamarnya didatangi oleh pelaku ini dengan cara masuk dari pintu belakang begitu. Mm-mm. Dia awalnya berniat untuk mencuri sebuah handphone. Nah, ketika masuk dia langsung mengarah ke arah kamar korban. Di sana dia langsung mengambil 2 unit handphone milik korban. Nah, saat itu dia melihat si korban ini sedang tertidur dan dia mencoba membuka celananya. Spontan korban ini tiba-tiba mengetahui aksi pelaku dan kemudian berteriak. Kebetulan di rumah itu ada rekan korban yang juga tersadar dengan teriakan si korban ini dan langsung menuju ke arah kamar korban begitu rekannya ini. Setelah itu si pelaku ini sempat menodongkan pisau begitu dalam keadaan celananya sudah terbuka. Nah, di sanalah si korban ditarik dengan temannya ini masuk ke dalam kamar temannya ini dan langsung mengunci. Di sanalah mereka ini serius meminta pertolongan kepada warga. Sementara si pelaku ini berhasil melarikan diri lewat pintu belakang. Oke. Nah, atas kejadian itu si korban ini melaporkan peristiwa itu ke perangkat desa, sehingga perangkat desa di sana dan juga sejumlah warga mencari keberadaan pelaku yang sudah dikenali ataupun tidak asing dengan si korban ini. Oh, berarti korban mengenali pelaku ya, makanya langsung ke perangkat desa, nggak ke kepolisian, seperti itu Alfiansyah? Iya, kenalnya enggak, hanya sering melihat aja begitu. Ibaratnya dia mengenali lah wajah dari si pelaku ini, ingat begitu wajah pelaku karena saat itu tidak memakai masker ataupun sebo si pelaku ini, makanya dikenali oleh si korban. Nah, di sana warga dibantu dengan perangkat desa mencari si pelaku dan akhirnya itu bertemu di satu tempat. Nah, di sana langsung dibawa ke kantor desa. Seperti video yang sempat beredar, si pelaku ini sempat dihakimi oleh warga di sana yang kesal atas perbuatannya. Nah, dari sana si pelaku ini kemudian langsung diserahkan ke Polsek Percut Setuan dan saat ini masih menjalani proses pemeriksaan begitu. Sementara korbannya juga masih dalam proses pemeriksaan di Polsek Percut Setuan. Begitu Molly dan juga Joy. Oke, lalu saat ini aku kepengen tahu nih identitas dari pelaku. Emangnya pelaku ini sebelumnya sudah pernah melakukan perampokan seperti ini nggak sih? Ya, untuk informasi itu belum ada ya keterangan dari pihak polisian yang menyebutkan si pelaku ini apakah sudah sering melakukan aksinya atau belum, karena masih dalam pemeriksaan. Gitu. Oke, jadi ini masih bergulir ya saat ini untuk pemeriksaan pelaku nih ya, Alfiansyah? Ya, tadi sempat kita ke Polsek Percut Setuan juga, di sana masih dilakukan pemeriksaan, baik itu dari korban dan juga orang tua korban yang tadi sempat datang. Namun mereka masih enggan memberikan komentar ataupun diwawancarai oleh wartawan karena menurut pengakuan ibunya ini anaknya ini masih trauma begitu. Oke, jadi ini korban saat ini mengalami kerugian apa nih Alfiansyah? Handphonenya sudah kembali kah atau tetap belum kembali? Seperti apa? Ya, handphonenya itu dua yang hilang, satu sudah berhasil dijual oleh pelaku. Sementara satu handphone lagi ditemukan dan diserahkan kepada polisi untuk
barang bukti. Begitu, Meli. Oke. Begini nih Bang Alfiansyah. Tadi kan perampoknya ini merampok pada pukul 3. Lalu dia kabur kan, berhasil kabur, baru ditemukan warga. Masih di sekitar daerah itu atau udah jauh, Bang? Ya, dia ditangkap masih di kawasan situ juga karena sepertinya si pelaku ini juga merupakan warga di Desa Sampali ini. Gitu. Oke. Bang Alfiansyah, aku punya pertanyaan nih. Kan istilahnya para korban ini tahu ya siapa, mengenali lah istilahnya tidak asing dengan korban. Terus kenapa mereka ke perangkat desa nggak langsung ke kantor polisi sehingga tidak ada kejadian di amuk masa begini nih gitu ha? Kenapa tuh Bang Alfiansyah? Ya, untuk informasi itu belum kita ketahui ya, karena si korban ini belum mau diwawancarai. Namun menurut kita mungkin rumahnya ini dekat dengan kantor desa dibanding kantor polisi. Sehingga mungkin mereka ini memilih meminta pertolongan awal mungkin di kantor desa begitu. Oke deh kalau gitu. Baik, ada yang mau tanya lagi Joy? Oh, berarti posisi korban ini tidur sendiri gitu Bang Alfiansyah ketika perampok datang? Peristiwa terjadi ya? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan di awal, si korban ini memang awalnya tidur sendiri di kamarnya, namun di rumah itu dia bersama dengan temannya, namun temannya ini di kamar lain begitu. Oke, baik Alfiansyah, terima kasih. Kita tunggu ya untuk perkembangan dari bagulirnya pemeriksaan kepada perampok ini. Selamat sore Alfiansyah. Selamat sore, Molly dan juga Joy. Nah tuh, memang mau kayak manapun, istilahnya kita di rumah pasti udah safety kan Joy. Iya. Jadi ya gak ngerti lagi sih harus kayak mana, apakah rumahnya nggak dikunci pintu belakangnya, nggak ngerti juga, nggak mungkin kan. Tapi menurut aku sih itu dibobol kali. Iya. Dan kebetulan kan malingnya ini juga diduga orang-orang di sekitar desa itu juga. Udah digambar duluan ya dia kan. udah tahu nih dari mana kira-kira yang lengah. Dan ini tadi kan statusnya mama muda kan. Kita nggak tahu nih suaminya di mana, entah lagi keluar. Makanya malingnya datang cari kesempatan karena dia udah punya gambaran ini. Soalnya jam 3 subuh dan dia langsung menuju kamar itu yang kosong kan. Mungkin udah sempat nggak tahu lah kita kayak mana, ngapain aja lah dia. Cuman ya untungnya korban nggak sempat diapa-apain sama pelaku ya. Ya pokoknya Tribuners tetap berhati-hati. Iya, mau dimanapun kapanpun kita nggak ngerti lah zaman sekarang orang jahat tuh ada aja caranya. Di mana-mana ya. Pernah dijahatin nggak Joy? Pernah sih. Hatinya? Ya hatinya juga. Penjahat hati. Penjahat hati. Oh, kamu yang jahatin hati orang. Dasar kamu playgirl. Oke. Namaste. Oke. Kita lanjut ke berita kedua nih, Joy. Kan kita tahu ya, akhir-akhir ini kan hujan. Cuaca termasuk ekstrim kan, dari panas yang tiba-tiba hujan, terus kayak hujan sampai banjir gitu, berangin. Jadi ternyata ada sebuah peristiwa yang menyebabkan sebuah pohon berukuran besar yang ada di Jalan M. Yamin, Kelurahan Tanjung Maru, Lak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tumbang sampai nimpa truk yang sedang melintas. Kapan kejadiannya, Mau? Hari Kamis tanggal 6 Oktober. Semalam ya? Jadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat tuh. Oke, berarti jam-jam pulang kerja tuh. Yang naasnya itu pohonnya itu numbang pas di bagian depan truk sehingga sopir dan juga kernetnya itu terhimpit, kejepit lah bahasa Medannya. Ya. Kasian kan. Selamat atau bagaimana? Nah itu aku masih belum tahu juga kan, apakah luka seperti apa, kita belum tahu. Cuman saksi mata tuh Ernawati berusia 55 tahun, dia bilang tuh ya memang pohonnya itu udah tua. Oh, udah tua. Dan memang pada saat sebelum kejadian terjadi itu ada angin yang kencang kali di daerah situ. Sehingga yalah rawan kan, pohonnya udah tua. Kalau udah tua kan tau lah ya kan. Dan biasanya kan kayak hujan-hujan gitu. Ini posisi busnya ini lagi berhenti. Posisi truknya ini lagi jalan atau berhenti? Lagi jalan. Aduh. Itulah namanya naas itu, kita nggak tahu ya. Padahal lagi jalan loh, bisa numbangnya pas kayak nggak bisa gitu, tunggu nanti. Pas pula di bagian depan ya. Itulah yang namanya naas itu. Kita udah berhati-hati, udah safety, tapi kita nggak tahu kan namanya udah menjadi apa sih bahasa? Rahasia. Musibah. Oke, musibah. Rahasia alam. Rahasia Allah. Ini ada videonya, kita saksikan dulu video berikutnya nih.
sakit. Nah, tadi kejadian ini Bu, tahu nggak tadi Bu gimana kronologisnya? Kronologisnya saya nggak tahu, cuma saya itu masak Indomie, tiba-tiba ada suara bunyian benturan keras. Saya maling ke situ, rupanya tumbang ini lah, pohon tumbang ini yang nimpagi motor itu. Motor tadi pas lagi melintas gitu Bu ya? Iya, lagi melintas. Memang nggak kencang lah. Namanya hujan. Hujan ceknya ini kan namanya pasar kan licin, dia pun makan berat. Jadi itu aja. Jadi supirnya kabarnya gimana Bu? Keadaan supir Bu? Saya lihat tadi emang nggak ada pendarahan. Sebenarnya pas terjepit tengah saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat di depan. Orang itu mengeluarkan kaki saya nggak tahu. Mau digotong sana saya lihat gitu lah. Saya ingin tahu orangnya kayak mana. Ibu udah lama berjualan di sini? Udah 5 tahun. Jadi setahu Ibu ini pohon ini udah berapa tahun nih Bu? Nggak tahu lah. Kami sudah 5 tahun 6 tahun, berarti ya udah lama lah ini. 2 tahun lah berarti Bu ya? 2 tahun lah dulu ada. Jadi ini ada pengaruhnya dengan hujan gerimis hari ini Bu, angin kencang. Ya. Selama ini kan hujan angin. Jadi nakasnya lagi jatuhnya. Terima kasih Bu. Ceritakan kejadian apa hari ini Bu? Baik, pada saat ini dengan adanya tadi hujan lebat, angin kencang sehingga mengakibatkan satu pohon tumbang di Jalan HM Yamin, Kota Tebing Tinggi yang menimpa satu unit kendaraan truk yang seperti sekali di belakang ini. Untuk kondisi supir gimana Bu saat ini? Kondisi mobil akibat dari tertimpa dari pohon itu mengakibatkan mobil tersebut rusak. Untuk korban Bu? Korban ada 1 orang supir, sekarang ini sedang dibawa ke rumah sakit Devani Kota Tebing Tinggi. Dengan ada kejadian ini Bu, jalur lalu lintas gimana Bu saat ini Bu? Untuk situasi arus lalu lintas untuk arah yang datang dari Batubara kita alihkan ke Ramayana, kemudian sementara waktu yang dari arah Medan menuju Batubara kita alihkan juga mengikuti jalur Kota Tebing Tinggi. Tuh, memang kan terlihat kan depannya aja kan? Iya. Belakangnya masih mulus gitu ya kan? Ya mulus lah. Box lo itu cuma. Itulah. Cuman Pas depan. cuman depannya itu doang loh gitu. Belakangnya sedikit pun nggak ada lecet. Nah, itu lah naas itu. Iya, nah. Musibah. Kita tanya aja langsung Iya, sama sama reporter ya reporter kan, yang ada korbannya di sana. seperti apa, siapa sosoknya. Halo Anugrah. Oke, selamat sore Kak Molly dan Kak Joy. Di mana itu? Kebon durian. Pisang lo itu. Bang Anugrah, gimana itu sebenarnya kronologi sampai terjadinya tumbang pohon tumbang. besar seperti itu, Bang? Silakan, Bang. Oke, baik rekan Joy dan Molly. Jadi semalam itu ada pohon tumbang yang terjadi di Jalan HM Yamin di Kecamatan Rambutan di Kota Tebing Tinggi, dan itu menyebabkan satu truk kontainer itu tertimpa di bagian depannya dan menimpa 2 orang di dalamnya, yaitu sopir dan kondektur. Oke, sorry Bang Anugrah, semalam- itu truknya lagi melintas kan ya? Iya, lagi Oke. melintas, lagi berjalan. Tadi semalam sudah ketika ditanyai, memang truk itu melintas dengan karena membawa muatan dan juga hujan, jadi memang lajunya cukup pelan, dan ketika itu memang bertepatan dengan pohon yang tumbang begitu Kak Molly. Jadi semalam itu menimpa di bagian depan truk. 1 orang supir dan 1 orang kondektur itu terjepit. 1 orang supir diketahui bernama Hasiolan, itu merupakan warga Medan, yang merupakan sopir kontainer yang datang dari arah Kisaran menuju kota Medan. Nah, semalam menurut Ernawati, salah satu saksi mata yang berjualan di pinggiran jalan HM Yamin, menyatakan kalau waktu pohon itu tumbang memang ada baru saja selesai hujan dan disertai dengan angin kencang. Begitu truk itu melintas kemudian mengenai bagian depan dari truk tersebut. Nah, semalam warga langsung memang melakukan upaya penyelamatan kepada kedua korban yang terjepit. Namun memang semalam sudah diinformasikan juga. Semalam kita juga mengkonfirmasi kepada Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Doraria Simanjuntak, mengatakan semalam tidak ada korban jiwa, namun ada 2 korban yang terjepit dan kemudian dibawa lari ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi. Emang kondisinya sampai sejauh ini tadi sempat juga saya tanyakan, kondisinya sudah mulai membaik dan memang
mengalami luka-luka di bagian kaki dan kepala, namun tidak ada luka yang serius. Dan kemungkinan pada hari ini sudah diperbolehkan pulang. Begitu Kak Molly dan Kak Joy. Oke, alhamdulillah ya ternyata Iya. ya tidak ada luka yang serius ya. Itu bagian lukanya di mana aja tuh? Karena kan kita lihat kondisi truknya lumayan parah nih Bang. Lumayan hancur ya. Ada luka di bagian tangan, kaki, kemudian ada luka di bagian kepala juga karena memang tergelincir begitu. Maksudnya terjepit karena memang tumpuk pohon batang kayunya itu cukup besar semalam yang tumbang dan menimpai ketepatan di depan truk yang merupakan tempat dari sopir dan kernet itu. Begitu Kak Joy dan Kak Molly. Oke, Bang, aku mau nanya, itu proses evakuasinya berapa lama tuh setelah kejadian? Terus siapa aja yang membantu proses evakuasi para sopir dan kernet ini, Bang? Nah, semalam memang upaya untuk melakukan evakuasi terhadap kedua korban ini memang dilakukan oleh warga bersama juga orang yang melintasi jalan atau pengguna jalan karena memang kedua sopir dan kondektur itu meminta tolong dan juga warga banyak yang melihat karena memang kondisinya baru saja selesai hujan dan memang waktu ketika itu sore jadi memang banyak orang yang melintas di jalan HM Yamin. Kemudian semalam dilakukan upaya pertama adalah menyelamatkan dua korban ini yang terjepit. Ada sekitar 2 sampai 15 sampai 20 menit upaya untuk mengeluarkan sopir karena memang kondisinya truk yang terjepit yang tertimpa pohon itu semalam cukup reot begitu ya karena memang itu yang membuat kesulitan apalagi memang peralatan yang sangat minim. Kemudian setelah dilakukan upaya untuk kedua korban ini sudah bisa dikeluarkan kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemudian semalam ada pihak dari BNPB, ada pihak dari Tarukim dan juga kepolisian kemudian langsung melakukan evakuasi terhadap batang pohon yang menimpa dan juga bersama truk. Jadi semalam itu sejumlah pihak BNPB dan juga Tarukim itu melakukan pemotongan terhadap batang pohon yang menimpa truk kontainer itu semalam Kak Molly dan kemudian truk kontainernya diangkut dan dibawa pergi ke Gakum Satlantas Polres Tebing Tinggi agar tidak mengganggu perjalanan. Arus lalu lintas. Itu Kak Molly dan Kak Joy. Oke, Bang, ini kan terlihat di video kalau banyak pohon yang memang sudah terlihat tua ya untuk di tengah jalan raya seperti itu. Apakah dari pemerintah daerah tidak ada untuk pemotongan pohon-pohon seperti di Kota Medan kita tahu sendiri ya, udah banyak pemangkasan pohon untuk meminimalisir dari terjadinya tumbang ini. Di daerah sana apa tidak ada, Bang? Nah itu memang semalam yang juga dikhawatirkan oleh sejumlah warga ya termasuk Ernawati juga mengatakan kalau memang banyak di sana pohon-pohon berukuran besar. Namun sampai sejauh ini kita memang belum mendapatkan konfirmasi langsung dari pemerintah terkait. Namun warga kalau pantauan kita memang ada beberapa pohon yang cukup berusia yang cukup yang kita prediksi itu udah puluhan tahun dan berukuran sangat besar dan memang sangat kita lihat perawatannya kurang ya. Kalau biasanya kan dilakukan replanting begitu gitu agar ya. pemapasan agar tidak apalagi memang di tebing tinggi sekitarnya memang belakangan hari ini cuaca tiap hari tiap sore itu memang hujan Kak Molly dan ini nanti yang mungkin akan kita konfirmasi apakah nanti akan dilakukan upaya-upaya tersebut agar tidak terjadi lagi hal-hal serupa terjadi di Kota Tebing Tinggi begitu Kak. Oke deh kalau gitu. Karena pohonnya itu juga ranting-rantingnya udah cukup banyak ya, Mol. Kalau udah tua kan otomatis lebih rapuh dia kan kayak hati aku gitu. Oke kalau gitu kita tunggu ya Bang konfirmasi dari pemerintah terkait untuk pemangkasan dari pohon-pohon ini ya. Baik, Oke, terima Kak kasih Molly. Bang Anugrah atas laporannya. Selamat sore. Selamat sore Kak Molly dan Kak Joy. Kak Selamat Joy. sore. Nah itu, kalau di Medan kan kita tengok sendiri kan, udah memang istilahnya enak pohon yang rindang tua besar gitu kan, jadi kok panas tuh kan nggak terlalu terik. Cuman itu tadi ketika musim hujan, otomatis dia kan jadi rapuh tadi kayak aku bilang kan, kayak hati aku. Jadi ya
Makanya di Kota Medan itu kalau udah masuk musim hujan, kalau Joy ada perhatiin pasti banyak tuh yang motong-motongin Oh, pohon. untuk mencegah terjadinya pohon tumbang ya. Nah, jadi sebelumnya itu udah ada berita juga yang aku bawain sama Bang Tazli perihal pohon tumbang juga. Terus Bang Tazli ada nyampein gini sih, sebelumnya itu sebelum ini banyak kali berita tentang pohon tumbang. Tapi akhir-akhir ini udah jarang. Udah jarang. Berarti pemerintah udah mulai berhasil kan untuk memelihara pohon di daerah jalan-jalan gitu. Ya semoga di daerah sana juga supaya hal seperti tadi tuh nggak terjadi ya kan. Dan kepada kedua tadi ya korbannya, kepada kedua korban cepat pulih Iya, biar bisa setuju. beraktivitas kembali seperti biasa. Benar sekali Kadang karena rasa cari duit kan. Iya loh, mal baru rasa traumanya itu loh untuk balik lagi. Apalagi usianya udah 65 tahun ya tadi informasi yang kita dapatkan. Udah cukup tua untuk istilahnya beraktivitas lah gitu. Setuju. Udah sempat nih ketiban pohon. Trauma lah ya. Kena tangga lagi ada tuh bahasa apa kayak mana Sudah tangga? jatuh tertimpa tangga Oh pula. itu bukan pohon ya, maaf salah. Oke, kita lanjut lah ya supaya nggak sedih-sedih kali ya kan. Iya, ini tentang biar cepat apa nih, pulang Mal? gitu. Ini tentang ada maling yang membobol kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di Kabupaten Langkat. Kuat kali malingnya. Keren kan? Kayak imannya luar biasa gitu. Itu kejadiannya tuh udah agak lama sih, hari Selasa tanggal 4 Selasa. Oktober malam. 4 Oktober. Jadi yang kerennya lagi, malingnya ini tuh kok berhasil ngambil apa? Apa? 1 unit sepeda motor Yamaha Vision. Fiction yang besar itu kan? Iya, yang kayak Scorpio. Oke. Nah, terus 4 unit laptop. 4? 1 proyektor Waduh, sama uang 1,6 juta. Keren kali gak dia? banyak kali. Cok, kau bayangkan kayak mana cara dia bawa itu semua? Dia punya kawan gak ya? Gak tau lah. Jadi pokoknya kerugian material yang ditafsirkan itu mencapai 70 juta rupiah. 70 juta rupiah, iyalah. 4 laptop, bos. Satu fiction. Jadi gini, seharusnya kan kalau di kantor-kantor kayak gitu pasti ada security Iya, ya. iya. Nah, ternyata security-nya itu beli makan. Oh, aduh. Waktu dia balik dari beli makan, jadi dia pergi beli makan tuh jam 8 malam. Ya. Terus dia balik dari makan itu jam setengah 9. Oke. Ya kan? Iya. Ya, setengah 9. Setengah 10 mal. 21.30. Oh iya, setengah 10. Jam setengah 10. Nah, jadi sepeda motor ditengok udah hilang. Masuk lah Cuman dia. 1 jam setengah. Itu tapi lama sih beli makan aja. Iya, tapi Berarti nggak beli maksudnya makan lah dia ya. maybe. Enggak, cuman kan harusnya ada shift. Oh iya pula, betul. Iya nggak? Iya, iya. Logika ya main ya. Di sini kita main logika. Kritis Tribuners. Ya, kritis harus. Jadi itu 1 jam setengah dia beli makan, terus dia lihat sepeda motor fictionnya itu udah hilang. Lalu ditengoklah ke dalam mungkin ya kan sama security-nya. Ini udah panik lah dia puasa Iya. ya kan. Udah babu banget. 4 unit Laptop. laptop sama proyektor. Jadi dicari lagi. Jadi 4 unit laptop tuh 3 diantaranya milik kantor loh dan 1 milik staf pribadi. Ya kantor hilang. Milik staff. Keren. Milik pribadi. Punya pribadi loh. Kau pikir di staf pribadi itu apa? Astagfirullahaladzim. Aku harus anggun. Milik pribadi. Namaste. Staffnya ya. Iya. Oke, baik. Nah, pokoknya tafsirannya sampai 70 juta lah, tapi keren sih malingnya. Sama uang tunai Ya tadi ya. semoga ada CCTV. Ya 1,6 juta bisa didapatnya uang itu. Berarti kan naruh duit asal kan? Iya. Kantor loh itu. Karena dipikir ada security gue rasa ya. Maybe. Nggak tahu lah aku. Ya kita saksikan dulu video berikut ini Tribuners. Di ruangan kami backgroundnya belakang itu nggak apa? Di sini. Jebol diduga melibatkan linggis. Kehilangan ya di kantor Bawaslu Langkat ini? Ya, Gimana kronologinya, Dok? kronologinya itu pada malam Selasa, malam Rabu, itu Satpam yang biasa menjaga ataupun sudah piket di kantor Bawaslu Langkat
sedang keluar untuk makan malam. Kebetulan ada satu staf di kantor itu yang belum pulang. Nah akhirnya Sapam dan staf ini keluar pada lebih tepatnya pada sekitar pukul 8 malam. Kak, itu yang hilang apa aja, Kak? 1 unit sepeda motor, kemudian 4 unit laptop ya, laptop. Itu 3 unit milik kantor dan 1 unit milik pribadi, 1 unit Infocus, kemudian ada uang staf sebesar 1.600.000. Kalau kerugian material diperkirakan berapa, Kak? Kemarin bendahara kita memprediksikan dari semua kehilangan itu sekitar 70 juta. 70 juta ya. Akibat kehilangan ini, Kak, ada nggak mengganggu pekerjaan? Pasti mengganggu karena 3 laptop milik kantor itu kan juga bagian dari alat kerja kita, sehingga mengganggu apapun yang berkaitan dengan data-data. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang sudah rampung dikerjakan terpaksa kita harus mengulang kembali, dan ya pekerjaan kita akan mengulang lah dan menjadi terasa lebih berat gitu. Kemudian yang kita sudah perhitungkan, staf-staf kita ini sudah beberapa hampir semua punya komputer laptop ya. Pada akhirnya ya dengan kekurangan unit-unit komputer ini laptop ini membuat pekerjaan teman-teman menunggu satu sama lain Terkendala ya. terkendala. Udah melapor ke pihak polisi, Kak? Sudah. Harapannya, Kak, kepada polisi? Harapan kita kepada polisi tentunya polisi dapat membantu kita Bawaslu Langkat untuk bisa menemukan unit sepeda motor dan terlebih pada alat-alat kerja kita yang hari ini mengganggu pekerjaan Bawaslu menjadi terkendala. Kak, izin nggak nama Kakak? Husni Laili. Kak, pencurian itu sendiri, Kak, ini masuknya dari mana maling itu, atau apa aja yang dirusak mereka gitu, Kak? Ya, dia masuk dari sisi samping, kemudian ada bagian area staf ini ya, bagian belakang, sehingga menjebol pintu jerja, kemudian pintu dibuka, dan akhirnya mengambil unit sepeda motor tadi dan membongkar semua laci-laci yang ada di meja area staf. Tidak menutup kemungkinan juga karena mengingat situasi di atas ya, di atas itu juga. Kayak orang bodoh muka gua. Itu keren kan? Iya. Rupanya dia masuk dari samping, dibuka semua laci ya. Tadi tuh Kak, kata yang dari jerjak dia bisa loh dari sana mencuri. Kok bisa? Kita tanya sama reporter. Halo Bang Anil. Ganteng kali Pak Bang Anil awak. Halo, selamat sore Kak Molly, Kak Joy. Selamat sore, Bang. Dek Molly. Kak Joy, itu betul-betul. Oke, Bang, gimana nih Bang peristiwa dari maling yang terjadi di kantor Bawaslu? Detail ceritanya, silakan Bang Anil. Baik Kak Molly dan Kak Joy, jadi sebelumnya itu kantor Bawaslu Kabupaten Langkat, Sumatera Utara itu dibobol maling pada hari Selasa kemarin, tepatnya pada malam hari. Di mana atas kejadian ini sejumlah barang milik dari kantor Bawaslu itu hilang, seperti diantaranya 4 unit laptop, 1 sepeda motor Honda Yamaha Vision, dan uang 1,6 juta raib dibawa kabur maling. Jadi sebelum terjadinya pembobolan ini memang seperti yang dikatakan oleh Ketua Bawaslu itu pada saat itu security dan ada seorang staf yang pada malam itu masih berada di kantor sekitar pukul 8 malam. Namun keduanya pergi keluar untuk membeli makan hingga pukul setengah 10 malam. Oh, jadi security-nya sebenarnya ada 2, sorry Bang. Security-nya sebenarnya ada 2, namun dua-duanya pergi beli makan. Tidak Kak, maksudnya security 1, staf Bawaslu-nya 1. Sorry. Oke, lanjut. Iya, jadi keduanya ini pergi membeli makan dan meninggalkan lokasi kantor seperti itu. Namun ketika kembali lagi ke kantor, sudah melihat bahwasanya pintu samping kantor Bawaslu sudah dibobol. Dan sepeda motor yang diparkirkan itu di ruang utama sudah tidak ada dan sudah raib dibawa maling. Dan keduanya ini pun langsung memeriksa seluruh bangunan dan melihat pada lantai 2 dari kantor tersebut sudah berantakan meja kantornya seperti itu, dan terlihat sekitar
tadi yang sudah disampaikan ada 4 unit laptop yang 3-nya milik kantor Bawaslu dan 1 milik staf pribadi kantor Bawaslu itu hilang, serta uang 1,6 juta yang berada dalam laci itu pun juga hilang. Seperti itu. Jadi ditaksir atas kejadian ini kantor Bawaslu sendiri itu mengalami kerugian hingga 70 juta. Benar seperti apa yang dikatakan Ketua Bawaslu, atas kejadian ini memang kegiatan yang ada di kantor, apalagi mengingat ini kan sudah masuk tahap Panwascam, Kak. Benar. Itu Panwascam ini panitia pengawas pemilu kecamatan baru saja selesai itu tahap seleksi calon panitia. Jadi atas dengan adanya musibah ini pasti otomatis proses seleksi akan terhambat untuk sementara, mengingat laptop yang biasanya digunakan untuk bekerja oleh staf Bawaslu sudah hilang raib, dan menurut Ketua Bawaslu memang sampai saat ini mereka pun bekerja menggunakan laptop yang digunakan secara bergantian seperti itu. Namun mungkin Kak Molly dan Kak Joy sudah mungkin bertanya-tanya apakah ada CCTV kan? Iya. Kamu ngerti ya? Kamu melihat pikiran kami ya? Silakan Bang Anil. Oke, untuk CCTV sendiri memang ada satu trouble-nya itu begini. Jadi CCTV-nya itu ada, namun tidak record. Karena sudah beberapa bulan belakangan ini CCTV yang ada di kantor Bawaslu itu penyimpanan data file videonya sudah penuh. Sehingga pas kejadian malam itu, kejadian tidak sempat terekam. Seperti itu Kak Molly dan Kak Joy. Oke. Bang, apakah di dalam pikiran kita ini sama gitu, dalam batin kita? Coba Abang. Aku mau nanya ini dulu deh pertama. Kan dia masuk dari pintu samping kan ya, malingnya ini. Di pintu samping itu ada jeruji juga katanya. Nah, itu dibobol seperti apa emangnya, Bang? Seperti yang dikatakan beberapa staf yang waktu pas saat itu ada di kantor Bawaslu, sepertinya pelaku ini tidak tahu ya berjumlah berapa orang melakukan melakukan pencurian ini. Ada kemungkinan mereka menggunakan linggis untuk membobol pintu itu, Kak. Seperti itu. Dan memang sampai saat ini Kapolsek Stabat itu AKP Ferry itu masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang sudah dilaporkan Bawaslu Kabupaten Langkat ini. Seperti itu Kak Molly dan Kak Joy. Oke, Bang, ada kecurigaan, sorry banget nih, indikasi dari pihak internal nih dari Bawaslu yang udah tahu nih momennya pas lagi nggak recorder karena memori penuh, terus dia tahu gambaran security yang bakal pergi pada jam segini gitu. Ada indikasi seperti itu nggak sih, Bang? Untuk sejauh ini memang belum ada ya Kak statement dari kantor Bawaslu sendiri, karena memang sampai saat ini Bawaslu sendiri sudah menyerahkan proses penyelidikan ini ke polisi, dan nanti mungkin pihak kepolisian yang akan melakukan penyelidikan sehingga apakah ada dugaan terindikasi orang-orang yang ada di dalam kantor Bawaslu terlibat dalam proses dalam kejadian pencurian ini. Seperti itu Kak Molly dan Kak Joy. Jadi belum diketahui ya Kak. Belum diketahui. Tapi ini kan kejadiannya tanggal 4 Oktober ya tadi ya Bang Anil ya. Bang Anil, ini udah tanggal 7, perkembangan kabarnya masih belum diketahui juga malingnya ya? Baik Kak, jadi sebenarnya gini, memang kejadian itu tanggal 4 Oktober kemarin, dan kita awak media baru mengetahui kejadian ini semalam, hari Kamis. Iya, jadi memang kita masih terus memfollow up kasus ini dan menanyai terus Kapolsek Stabat. Memang sampai saat ini pengakuan Kapolsek masih dalam proses penyelidikan terkait pencurian ini. Seperti itu Kak Joy. Oh, jadi sampai sekarang belum mengetahui juga ya Bang? Lumayan lama juga ya? Iya, udah 3 hari ya. Bang, aku mau nanya nih, untuk security di Bawaslu sendiri memang hanya 1 orang ditempatkan di 1 shift, Bang? Oke, untuk security sendiri memang sampai saat itu yang bertugas itu memang 1 orang Kak, malam shiftnya, dan staf yang sebelumnya berdua dengan security itu sebenarnya menginap di kantor itu sebenarnya, tapi karena pada malam itu diajak untuk pergi membeli makan. Mengke ya, harus dikawani gitu bahasanya, mengke ya, gitulah ya Allah. Ya, jadi sehingga kantor pada saat itu kondisinya sama sekali tidak ada orang, seperti itu Kak. Tapi cukup berani ya meninggalkan kantor. Yang ternyata itu orang internalnya itu merasa kantornya aman kan, sampai-sampai ke semua meja itu yang nggak ada dikunci ya kan, sepeda motor terparkir dan ternyata malah raib.
Oke, Bang Anil, kalau gitu kita tunggu ya Bang untuk proses selanjutannya dari pihak kepolisian juga bagaimana udah ada identifikasi siapa nih pelakunya seperti itu ya Bang Anil ya. Karena kita juga mendapat berita ternyata lumayan lama kan, dari Selasa kejadiannya baru semalam gitu. Kamis ya. Oke, terima kasih Bang Anil, selamat bertugas kembali, selamat sore. Baik, selamat sore Kak Molly dan Kak Joy. Selamat sore. Nah, Tribuners, tuh dia. Ini operatornya ngantuk nih. Ting, ada Tribuners, itu dia kan 3 berita kita kan. Jadi yang pertama tadi ada berita tentang aksi maling yang hampir melakukan ruda paksa kepada mama muda ya, dan akhirnya malingnya tersebut berhasil ditangkap dan diamuk massa. Terus berita kedua tadi ada apa, Joy? Ada berita pohon tumbang yang menimpa truk ketika berjalan ya. Tapi puji Tuhannya kedua korban dalam keadaan selamat dan besok udah bisa dinyatakan pulang kembali. Oke, berita ketiga tadi ada aksi maling juga yang terjadi di kantor Bawaslu Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Dan malingnya masih belum tahu siapa, berapa orang juga kita nggak tahu ya. Dari tanggal 4 ya. Dari tanggal 4 kejadiannya. Baik, Tribuners, itu dia Selamat Sore Medan kita untuk kali ini. Pastikan kalian untuk selalu menonton Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terus kalau kalian mau cari informasi berita yang menarik, ter-up to date, bisa lihat di mana aja, Joy? Bisa lihat di Tribun Medan. Host baru, kalian bisa langsung buka portal, bingung dia, malu. Buka portal Tribun Medan di medan.tribunnews.com. Terus bisa juga di media sosialnya, ada di mana aja? Ada di Facebook, Instagram, YouTube, ada juga snack video ya. Ada TikTok. Dan masih banyak lagi ya. Semua media sosial cari aja yang ada centang birunya, pasti itu Tribun Medan asli. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan. Kalau gitu aku Molly, aku Joy, dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Bye bye.